Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dampak penduduk Jepang di Indonesia. Kelompok kita terdiri dari Fahrinida, absen 13, Farasida, absen 14, Melia Armanita Putri, absen 24, Naila Isniati Nairoh, absen 28, Putri Hoirun Nisa, absen 30, dan Zahra Salsabila Maista, absen 35. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dapat dibagi menjadi 7 bidang. Ketujuh dampak tersebut adalah sebagai berikut. Materi pertama tentang bidang sosial. Materi kedua tentang bidang pemerintahan. Materi ketiga tentang bidang budaya. Materi keempat tentang bidang pendidikan. Materi kelima tentang bidang militer. Dan materi keenam tentang dampak positif dan negatif. Saya Melia Armanita Putri dari absen 24. Saya mendapat materi di bidang sosial. Dampak berdasarkan bidang sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masyarakat dijadikan romusa. Romusa adalah pengerahan tenaga kerja paksa yang dilakukan Jepang. Dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang disebut Romukyokai dengan tugas menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Tenaga kerja disebut dengan prajurit ekonomi atau pahlawan kerja. Tahun 1944 memperkenalkan sistem Tonarigumi atau rukun tetangga yang merupakan organisasi sosial dengan tujuan untuk mengawasi penduduk, mengendalikan, dan memperlancar kewajiban yang dibebankan kepada rakyat. Berdampak pada struktur sosial dan hasil pertanian menurun. Yang kedua, Kinrohoshi adalah penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya adalah beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Yang ketiga, pelaksanakan Junggulanfu, yaitu wanita penghibur tentara Jepang yang direkrut dari negara Indonesia, Korea, dan Cina. Fahrinida mendapatkan materi bidang pemerintahan. Pada waktu Jepang mulai berkuasa di Indonesia, para pejabat kolonial Eropa disingkirkan, sedangkan orang Indonesia dipertahankan. Orang Indonesia dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal tersebut menguntungkan bagi orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun di sisi lain, hal tersebut menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat menjadi sasaran kemarahan rakyat. Nama saya Farasida dan saya mendapatkan materi di bidang budaya. Bendera merah putih diperbolehkan dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan asalkan lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo juga diperdengarkan. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Melakukan penghormatan kepada Tenno Heika atau Kaisar Jepang yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari atau Amaterasu Omi Kami. Seikerei adalah upacara penghormatan dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno ke arah matahari terbit. Namun peristiwa tersebut ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat yang disebut dengan Singaparna. Membentuk Keimin Bunka Sidoso atau lembaga kesenian sebagai alat propaganda. Karya sastra yang mendukung gerakan 3A dibiarkan tumbuh, seperti Tercinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar, Palawija karangan Karim Halim, dan Angin Fuji karangan Usmar Ismail. Karya yang bertentangan dilarang beredar, seperti Siap Sedai karangan Chairil Anwar. Perkenalkan, nama saya Naila Isniati Nairoh dari absen 27. Di sini saya mendapatkan materi tentang bidang pendidikan. Membatasi kegiatan pendidikan dengan mengurangi jumlah sekolah secara drastis. Kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti. Kembali aktif tahun 1943, yakni ilmu kedokteran, Ika Daigaku dan teknik Kokyu Daigaku yang berada di Bandung. Lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat indoktrinasi atau sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah untuk kepentingan Jepang.
Pelajar diberikan slogan Hako Ichiu, yakni suatu paham dari agama Shinto yang berarti 8 benang di bawah satu atap, atau pembentukan suatu persemakmuran di bawah dominasi bangsa Jepang. Guru diperkerjakan sebagai pejabat pada pemerintahan Jepang. Pelajar melakukan kegiatan bakti, kerja bakti, dan menghormati budaya Jepang. Perkenalkan, nama saya Putri Hayununisa, absen 31. Di sini saya mendapatkan materi dampak positif pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan dan dalam sistem stratifikasi sosial. A. Dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. B. Sistem stratifikasi sosial. Dalam sistem stratifikasi sosial, menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing kecuali Jepang. Dampak di bidang militer. Jepang juga mendirikan sekolah militer untuk melatih orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi-militer. Organisasi militer yang didirikan Jepang yakni Heiho dan Beta. Adapun organisasi semi-militer antara lain Sainenden dan Keiboden. Melalui berbagai pelatihan di organisasi militer dan semi-militer tersebut, para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya berguna, seperti saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan sekutu atau Belanda. Perkenalkan, nama saya Zara Salsabila Maesta dari absen 35. Di sini saya mendapat materi tentang mobilisasi perempuan dan dampak negatif dan positif penduduk Jepang. Mobilisasi perempuan. Pada masa pendudukan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi melalui organisasi Fujinkai atau organisasi perempuan. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Usia anggota Fujinkai 15 tahun. Tujuannya membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Para perempuan dalam Fujinkai diberikan kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi, tetapi tetap dalam pengawasan ketat Jepang oleh Jepang. Fujinkai diharapkan membantu Jepang dalam memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Dampak negatif dan positif pendudukan Jepang. A. Dampak negatif. Jepang mengeruk kekayaan alam di daerah yang didudukinya yaitu Indonesia, yakni daerah penghasil minyak Tarakan, Balikpapan, dan Palembang, untuk persediaan bahan bakar dalam melanjutkan ofensifnya ke daerah lain, memaksa petani untuk menyerahkan hasil panennya. Keadaan tersebut menimbulkan kelaparan dan rakyat terpaksa makan gaplek atau nasi jagung. Romusa mengubah struktur sosial pedesaan. Pemuda meninggalkan desa sehingga menimbulkan terbengkalainya lahan pertanian. Perampasan kekayaan pribadi, yaitu uang, perhiasan, dan kendaraan. Akibatnya rakyat memakai pakaian dari goni. B. Dampak positif. 1. Munculnya kelompok pemuda yang memiliki pengetahuan kemiliteran akibat Jepang mendirikan organisasi militer dan semi-militer. 2. Dalam bidang penggunaan bahasa, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan resmi pemerintahan. Bahasa Indonesia semakin berkembang, bahkan dipakai sebagai bahasa resmi pemerintahan dan kegiatan belajar di sekolah. Tanggal 20 Oktober 1943, Jepang membentuk Komisi Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.